Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai merangkai dan menganalisis sistem power mirror. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengantar, komponen sistem power mirror, rangkaian, dan cara kerja sistem power mirror. Jika ingin mereview kembali tentang sistem power mirror, bisa melihat pada video nomor KO46 ya, untuk membahas atau untuk mereview kembali mengenai komponen ya, fungsi komponen, rangkaian, cara kerja sistem power mirror. Nah, pada video kali ini kita akan coba merangkai dan menganalisis sistem power mirror. Nah, baik, untuk mengingat kembali sedikit mengenai rangkaian power mirror, pada video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai rangkaian ini ya. Nah, sekilas akan saya ulas kembali sebelum masuk ke pembahasan merangkai sistem power mirror. Nah, jadi pada sistem power mirror ini ada dua motor di satu sisi kiri kaca spion ya. Kemudian ada dua motor juga pada sisi kanan kaca spion. Nah, jadi kedua motor ini memiliki fungsinya masing-masing ya. Jadi motor yang pertama ini fungsinya untuk memposisikan kaca spion ya pada arah gerakan ke kiri dan kanan. Sedangkan motor yang lainnya untuk gerakan turun dan naik ya. Nah, jadi untuk spion kiri dan kanan sama ya. Masing-masing ya, satu motor untuk gerakan kiri kanan dan motor yang lainnya untuk gerakan spion turun dan naik. Nah, kemudian pada rangkaian yang ini ya, ini adalah rangkaian sistem saklar power mirror ya. Nah, penjelasan rincinya silahkan bisa menyimak kembali video KO nomor 46. Tapi di sini saya menyinggung sedikit mengenai beberapa posisi saklar yang ada di sini. Jadi pada saklar yang bawah ya, ini saling terhubung dengan garis strip-strip putus ya, titik. Nah, artinya bahwa sistem saklar yang bawah, dua saklar yang bawah ini adalah saklar untuk memilih apakah spion kiri atau spion kanan yang akan diubah posisi cerminnya. Ya, nah ini. Jadi dua saklar yang bawah untuk memilih spion kanan atau spion kiri yang akan kita atur posisi kaca spionnya ya. Kemudian untuk sistem saklar yang di atas ya, ada 4 ini ya. Ada saklar dengan kontak dan terminal naik turun ya. Kemudian di sini juga ada naik turun ya. Jadi strip-strip ini menandakan bahwa jika kontak pada saklar ini digeser ke posisi naik, maka kontak yang sebelah kanan ini akan ke posisi naik, menempel di posisi terminal naik. Ya, begitu juga jika diposisikan ke terminal turun, maka secara bersamaan kontak yang ini akan ke posisi terminal turun, ya. Nah, kalau yang bawah berarti jika digerakkan ke posisi kiri, maka yang sebelah sini juga akan bergerak bersamaan ke posisi kiri, ya. Begitu juga sebaliknya, kalau digerakkan ke posisi kanan, maka ini digerakkan ke posisi kanan. Silahkan menyimak kembali penjelasan rinci dan cara kerja rangkaian sistem power mirror ini pada video KO46. Jadi pada video kali ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana rangkaian dan kerja rangkaian sistem power mirror ini ya. Nah, jadi dari video yang sebelumnya dan gambaran dari rangkaian sistem power mirror yang barusan saya ulas ya. Sekarang kita coba untuk
merangkai ya sistem power mirror ya. Silahkan ini dicoba ya. Ini ada rangkaian sistem power mirror yang agak berbeda ya dengan rangkaian yang ini ya, tetapi sama saja ya. Ya, jadi kalau kita lihat secara detail ya, ternyata rangkaian ini ya sama dengan itu ya, hanya ada beberapa posisi yang barangkali berbeda. Nah, silahkan dicoba ya rangkaian ini ya, komponen-komponen sistem power mirror yang terpisah-pisah ini silahkan digambar ya pada kertas HVS atau pada kertas folio bergaris, silahkan, dan kemudian hubungkan terminal-terminal yang berwarna biru ini ya, semua terminal berwarna biru ke terminal-terminal lainnya ya yang bersesuaian. Ya, silahkan hubungkan terminal-terminal yang berwarna biru ini ke terminal-terminal lainnya yang sesuai sehingga menghasilkan rangkaian sistem power mirror yang utuh ya. Dan jika dioperasikan maka sistem ini akan bekerja dengan baik ya. Jadi silahkan dihubungkan kemana-mana sajakah terminal-terminal yang berwarna biru ini harus dihubungkan ya. Setelah dihubung-hubungkan, digambar, coba uraikan cara kerja pada posisi saklar tertentu. Misalkan posisi saklar ini digeser ke kiri, otomatis yang ini digeser ke kiri. Kemudian jelaskan cara kerjanya, jelaskan aliran arus mulai dari baterai ya, kemudian nanti ke sistem saklar ya, ke motor dan seterusnya sampai ke ground ya. Silahkan diurutkan aliran arusnya dari baterai sampai ke ground ya melalui sistem power mirror ini. Dan pastikan bahwa urutan aliran arus tersebut ya mengalir dengan benar, melewati komponen-komponen yang harus dilewati dan tidak terjadi hubungan singkat. Ya, silahkan digambar dan dijelaskan cara kerjanya. Ya, nah. Ya, jadi ini latihan yang pertama ya, merangkai sistem power mirror. Nah, baik ya, kita lanjutkan. Baik, sekarang kita coba untuk menganalisis aliran arusnya ya. Nah, ini adalah rangkaian sistem power mirror yang lain ya, yang agak berbeda dengan rangkaian sistem power mirror yang ini ya. Nah, ini ya. Tetapi secara prinsip sama ya. Jadi kalau kita lihat rangkaian yang ini ya, kemudian melihat rangkaian ini ya, secara konsep sama. Hanya ada perbedaan saklar di sini ya. Nah, nanti bagaimana ya bekerjanya saklar yang ini ya. Nah, ini pembedanya dengan rangkaian yang ini ya. Nah, jadi kalau yang ini ada saklar 2 di bawah ya, kemudian di atas ada 4 saklar ya, sedangkan rangkaian yang ini ya, di bawah ada 2 saklar ya, di atas di sini ada 3 saklar saja ya, jadi beda ya. Nah, ini salah satu latihan kita ya. Di sini ada 4 saklar ditambah 2 saklar di bawah. Yang di sini yang bawah ada 2 saklar ya, yang atasnya hanya 3 saklar. Nah, nanti kita coba analisis ya. Sekarang kita coba ya. Jadi saklar yang bawah ini untuk memilih spion kiri atau spion kanan yang akan dioperasikan ya. Ini kiri L ya, ini kanan ya, ini kiri, ini kanan. Nah, ini ya.
Nah, sekarang kita coba lihat ya pada posisi tertentu dari sistem saklar ini ya. Kita perhatikan sekarang posisi saklar yang bawah ke posisi kanan ya. Saklar yang bawah ke posisi kanan. Sedangkan untuk pengaturan kaca spionnya, saklarnya kita tekan ya atau kita posisikan ke posisi kiri. Nah ini ya. Nah, jadi kalau sistem saklar yang atas ini kalau kita posisikan ke posisi kiri ya, maka saklar yang kanan ini juga akan ke posisi kiri. Jadi di sini ada keterangan left up ya. Artinya pada posisi digeser ke posisi kiri, kontak ini akan berpindah ke sini ya, dari posisi tadi di tengah. Ya. Nah, nanti kalau kita geser ini ke posisi kanan, maka ini pindah ke kanan. Gitu ya. Kemudian jika nanti kontak yang tengah ini kita geser ke up, naik, maka kontak yang ini bergeser ke up juga, naik, jadi ke kiri. Jika nanti digeser ke kanan yang ini, maka kontak ini akan bergeser ke kanan juga ya. Nah, kita lihat ya. Jadi setelah kita posisikan kontak ini ke posisi spion kanan yang aktif ya, maka ini otomatis juga akan ke posisi kanan karena saklar ini satu kesatuan ya. Ini ya. Nah, sekarang jika kita posisikan ya atau saklar ini kita tekan ke posisi gerakan kaca spion ke kiri ya, maka yang sini juga akan bergerak kontaknya ke posisi kiri ya. Sekarang kita lihat aliran arusnya ya. Aliran arusnya akan menuju ke terminal 1 ya, dari baterai menuju ke terminal 1, kemudian ke saklar kiri ya, kemudian ke saklar spion kanan ya. Nah, kemudian ke terminal 9 ya. Kemudian menuju terminal 6 saklar kiri ini ya, left, karena di sini yang aktif adalah left, maka di sini ke posisi left kiri, kemudian ke ground. Nah, jadi membentuk rangkaian tertutup ya, rangkaian motor. Jadi motor yang ini akan berputar ya. Kemana gerakan putar ini ya? Putaran motor ini akan menyebabkan kaca spion bergerak ke kiri, posisinya bergeser ke kiri. Gitu ya. Posisi setelannya. Nah, ini aliran arusnya ya. Kemudian jika kita posisikan pilihan spion kiri ya. Ini kita pilih kontaknya ya ke pilihan spion kiri. Ini juga ke spion kiri ya. Posisi pengaturan kaca spion masih di posisi kiri ya. Artinya saya ingin merubah kaca spion itu bergeser atau berputar ya ke gerakan ke kiri. Nah, sekarang sebagai latihan silahkan dengan posisi selektor ke spion kiri ya, spion kiri, dan posisi saklar pengatur kaca spion digerakkan ke arah kiri ya. Silahkan gambar aliran arusnya dari baterai ya, kemudian ke motor yang mana dari sistem ini ya, sampai menuju ground ya, sehingga motor bisa berputar ya. Silahkan latihan 1 ini, rangkaian ini digambar di kertas HVS atau di kertas folio bergaris dengan posisi selektor spion kiri seperti ini ya, dan posisi gerakan cerminnya kita geser ke kiri seperti ini. Silahkan digambar aliran arusnya. Ini sebagai latihan 2.
ya, digambar di kertas HVS atau folio bergaris, ya. Silahkan digambar aliran arusnya dengan spidol berwarna merah agar tampak lebih jelas. Ini sebagai latihan yang pertama, ya. Kemudian sebagai latihan yang kedua, selektor masih pada posisi spion kiri, ya, seperti latihan 1 tadi. Sekarang, ya, gerakan kaca spion saya ubah ke gerakan bergeser ke kanan, ya, setelannya ke kanan, ya, otomatis yang ini juga bergerak setelannya ke kanan, ya. Silahkan digambar aliran arus pada rangkaian ini sesuai dengan posisi saklar seperti ini, ya. Silahkan digambar. Nah, kemudian kita lihat posisi berikutnya, ya. Posisi selektor masih di spion kiri yang ingin kita atur, ya. Ini spion kiri, berarti spion yang ini, ya. Nah, sekarang posisi saklar pengatur kaca, ya, saya pindah ke posisi turun, ya, ke posisi turun. Jadi gerakan kaca spionnya bergeser ke posisi turun, ya, sehingga kontak yang ini juga ke posisi turun. Silahkan gambar aliran arus mulai dari baterai sampai ke massa, ya, melewati bagian-bagian mana saja dari rangkaian ini, ya, sehingga nanti motor itu membentuk rangkaian tertutup dan motor berputar. Jadi motor yang mana yang berputar pada posisi seperti ini, ya. Silahkan digambar dan dijelaskan, ya. Kemudian kita lihat latihan yang keempat, ya. Jadi perintahnya masih sama, ya. Selektor masih pada posisi kiri, ya. Posisi spion kiri, ya. Sekarang saya ingin mengubah kaca spion itu bergerak ke atas, bergeser ke atas pengaturannya, ya, sehingga kontak yang ini juga bergeser ke posisi kontak sebelah sini up, ya. Nah, silahkan digambar aliran arus mulai dari baterai, ya, sampai ke motor, ya, ke saklar-saklar mana saja dilewati sampai berakhir di massa. Silahkan digambar dengan spidol merah aliran arusnya. Dan kemudian jelaskan motor yang mana yang berputar, ya, dan ke arah mana putaran tersebut. Silahkan dikerjakan, ya. Kemudian latihan berikutnya, ya. Sekarang posisinya selektor kita pindahkan ke spion kanan, ya. Berarti yang ini, ya. Ini berarti kontak juga bergeser ke spion kanan. Nah, sekarang posisi saklar, ya, saya ubah ke posisi gerakan kaca spion ke atas, ya, sehingga kontak ini bergeser ke kiri, kontak ini juga posisinya di kiri. Silahkan digambar aliran arusnya mulai dari baterai, ya, kemudian ke saklar yang mana, kemudian ke motor yang mana, ya, sampai akhirnya menuju ground, ya, dan motor manakah yang berputar, ya. Silahkan digambar dan dijelaskan, ya. Nah, jadi ini beberapa latihan untuk menganalisis aliran arus pada rangkaian sistem power mirror pada berbagai posisi selektor, ya, dan posisi saklar, ya, posisi operasi saklar power mirror, ya. Silahkan dikerjakan. Nah, sekarang kita coba menganalisis, ya. Setelah kita tadi menganalisis aliran arus, ya, pada rangkaian ini, sekarang kita coba menganalisis gangguan pada rangkaian sistem power mirror ini,
ya. Nah, sebagai contoh di sini, ya, ini diberi tanda silang merah, ya, tanda tanya, ya. Artinya apa yang akan terjadi jika pada tanda merah ini rangkaiannya terputus, ya. Jadi rangkaian atau kabel dari terminal 3 ke terminal 9 ini terputus pada posisi di tanda X ini, ya. Apa yang akan terjadi, ya? Nah, ini kita coba analisis, ya. Nah, ini sebagai contoh, ya. Jadi kita coba untuk melihat apa yang terjadi jika antara terminal 3 dan terminal 9 ini rangkaiannya atau kabelnya putus di sini, ya. Kita coba, ya, kita posisikan saklar ke posisi spion kanan, ya. Ini selektor, ya, saklar untuk selektor, saklar untuk memilih spion kiri atau spion kanan yang akan diaktifkan. Nah, sekarang saya coba posisinya ke kanan, ya, pilihannya ke spion yang kanan. Nah, kemudian kita coba analisis jika saya menggerakkan ke posisi kiri, ya. Jadi kaca spion ingin saya geser posisinya ke posisi kiri, ya. Nah, ini otomatis kalau ini bergeser ke posisi kiri, kontak yang ini juga akan bergeser ke posisi kiri karena kontak ini saling berkaitan, gitu, ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, analisisnya kita lihat dari analisis aliran arusnya, ya. Nah, pada posisi saklar seperti ini kita lihat dari baterai, ya, arus seharusnya mengalir ke terminal 1, ya. Kemudian ke saklar left kiri, ya. Kemudian ke saklar RH. Kemudian ke terminal 3 dan arus berhenti di sini, ya. Nah, jadi arus tidak bisa masuk ke motor yang ini, sehingga karena tidak bisa masuk ke motor, ya tidak ada arus yang mengalir ke massa, ya. Oleh karena itu maka jika pada posisi X di sini rangkaiannya putus, maka motor ini, ya, tidak berputar, ya. Jadi untuk gerakan motor ke kiri pada spion kanan maka tidak bisa berputar. Ini saya coret. Jadi left ini saya coret, berarti motor ini tidak bisa berputar untuk menggeser posisi spion ke kiri. Nah, ini, ya. Ini saya coret. Oh, berarti motor tidak bisa berputar ke arah kiri, ya. Nah, sekarang kita coba ke posisi saklar yang lain, ya, ke posisi kanan. Nah, ya, aliran arusnya, ya, ke sini, ya, harusnya lewat sini, begitu, lewat sini, ya, harusnya ke sini, sampai di sini terputus, tidak mendapat massa. Seharusnya arus akan mengalir terus ke sini, ya, sampai ke massa. Nah, karena di bagian ini putus, maka arus tidak bisa berlanjut ke massa. Oleh karena itu maka motor yang ini untuk gerakan kanan saya coret juga, ya, artinya bahwa motor ini tidak bisa menggeser kaca spion ke posisi kanan. Ini, ya. Nah, jadi dari penjelasan ini bisa kita lihat pada posisi X di sini maka motor tidak bisa bergerak ke kiri maupun ke kanan, ya. Nah, sekarang pada posisi saklar yang lainnya bagaimana? Nah, sekarang kita coba ke posisi yang lain, ya. Sekarang saklarnya saya pindah ke posisi up, ya. Gerakan kaca spionnya bergeser ke posisi naik, ya. Aliran arusnya dari baterai itu bisa mengalir ke sini, ya, ke saklar ini, ya, saklar ini, kemudian ke motor,
kemudian ke saklar ini, kemudian ke massa. Ya, motor bisa berputar. Jadi pada posisi naik ini saya lingkari up, ya. Berarti motor ini dapat berputar dan menggerakkan kaca spion ke posisi naik. Ya, saya lingkari biru berarti up ini normal, posisi pergeseran kaca spion ke arah gerakan kanan ini bekerja, motor bekerja. Ya. Nah, sekarang kita coba posisikan ke posisi turun, ya. Kita coba pindahkan ke posisi turun, ya. Nah, aliran arus itu bisa mengalir, ya, ke sini, ya. Kemudian ke motor, ya, kemudian ke sini, kemudian ke massa. Nah, sekarang arus dari baterai itu mengalirnya dari sebelah bawah motor, ya, sehingga motor bergerak berlawanan arah dari gerakan sebelumnya, ya, menyebabkan gerakan kaca spion bergerak turun, ya. Di sini saya lingkari down, ya. Jadi turun, gerakan motor turun bekerja. Nah, jadi jika bagian ini terputus, maka pada spion kanan gerakan motor naik dan turun bekerja normal, ya. Nah, sekarang kita lihat pada posisi yang lain, ya. Spion kita aktifkan yang kiri, ya, maka kontak ini bergeser ke kiri, ya. Nah, aliran arusnya dari baterai itu mengalir ke terminal 1, ke saklar gerakan kiri, ke posisi spion kiri, masuk ke motor, ya. Kemudian mengalir ke terminal 6, ke saklar, kemudian ke massa, ya. Jadi motor dialiri arus dan motor berputar menggerakkan kaca spion ke arah kiri, ya. Jadi di sini saya lingkari, ya, gerakan kiri ini, left, ya. Berarti motor bekerja normal. Nah, sekarang kita coba pindah, ya, gerakan kiri ke gerakan kanan, ya. Posisi selektor masih ke spion kiri, ya. Aliran arusnya akan mengalir ke terminal 1, ya. Kemudian mengalir ke saklar down, ya, turun ini, ya. Kemudian mengalir ke sini, ya. Masuk ke motor, ya. Kemudian ke terminal 7, terminal 2, kontak LH, kemudian right, ya, kemudian ke massa. Nah, sehingga motor ini berputar berlawanan arah dari gerakan sebelumnya, ya. Dan di sini saya lingkari tulisan right atau gerakan ke kanan itu dilingkari biru, artinya motor bekerja normal. Nah, ini, ya. Nah, sekarang kita coba saklar dari posisi ini kita pindah yang gerakan naik, ya. Up-nya kita coba, ya, gerakan naiknya. Aliran arusnya akan mengalir, ya, dari baterai ke saklar up, ya, LH, kemudian masuk ke motor, ya, kemudian mengalir ke massa, ya, sehingga motor pada spion kiri gerakan naik dia bekerja, ya. Saya lingkari up ini biru, berarti normal, ya. Sekarang kita coba gerakannya ke gerakan turun, ya, kita geser. Maka aliran arus bisa mengalir ke terminal 1, ya, kemudian ke terminal 6, ya. Sekarang aliran arus dari bawah motor, ya, ke terminal 8, ya, terminal 4, LH, dan kemudian ke massa. Maka motor berputar, ya, dengan arah berlawanan dari sebelumnya,
ya, dan daun ini saya lingkari. Artinya bahwa pada posisi saklar seperti ini motor bergerak menurunkan posisi kaca spion, ya, ini bekerja normal. Nah, ya, jadi ini analisis gangguan pada rangkaian sistem power mirror pada posisi gangguan ada di kabel antara terminal 3 dan terminal 9. Ya. Apa simpulannya dari hasil analisis gangguan pada rangkaian power mirror di posisi X, ya, antara terminal 3 dan terminal 9, ya? Simpulannya adalah jika pada titik X, ya, kabelnya putus, maka pada spion sebelah kiri, ya, gerakan motor ke kiri, ke kanan, gerakan naik dan turun ini bekerja normal, ya. Jadi pada spion kiri bekerja normal. Sedangkan pada spion yang kanan, ya, gerakan motor ke kiri dan ke kanan itu tidak bekerja. Nah, sedangkan pada motor yang lainnya gerakan naik dan turun ini bekerja normal, ya. Nah, jadi ini simpulannya, ya. Jika terjadi putus pada bagian X di sini, maka kaca spion kiri, ya, bisa bergerak ke kiri ke kanan, naik dan turun, semuanya normal. Sedangkan pada spion yang kanan, ya, gerakan ke kiri dan ke kanan tidak bisa bekerja, sedangkan gerakan naik dan turun masih normal. Ini simpulan hasil analisis kita jika terjadi gangguan pada titik X, ya, di antara terminal 3 dan terminal 9, ya. Nah, baik, ya. Sekarang kita coba latihan untuk menganalisis, ya. Dari contoh yang tadi sudah diberikan pada bagian di antara terminal 3 dan terminal 9 terjadi putus, sudah dijelaskan analisisnya, ya. Motor mana yang bekerja, motor mana yang tidak bekerja. Nah, sekarang sebagai latihan, ya. Apa yang terjadi jika pada tanda titik 1, ya, X, rangkaiannya putus di sini, ya. Jadi pada bagian ini rangkaiannya putus. Silahkan dianalisis, ya. Pada posisi spion kiri nanti seperti apa, ya. Posisi spion kanan seperti apa gerakannya. Jadi buat simpulannya, ya. Apakah spion kiri semua posisinya bekerja normal atau seperti apa simpulannya? Simpulan berikutnya, apakah pada spion kanan pada semua posisi bekerja normal? Silahkan dianalisis jika terjadi gangguan putus pada rangkaian di titik 1 ini, ya. Silahkan dianalisis, ya. Kemudian untuk latihan berikutnya, analisis gangguan, ya. Pada titik 2 ini, ya, antara terminal 2 dan terminal 7. Apa yang terjadi jika pada tanda titik 2X pada rangkaian tersebut putus? Ya, silahkan dianalisis. Bagaimana spion kiri motor naik turun kiri kanannya? Bagaimana spion kanan bekerjanya? Silahkan dibuat simpulannya. Baik, untuk latihan selanjutnya, apa yang akan terjadi jika pada titik 3 ini rangkaiannya putus, ya. Silahkan dianalisis untuk spion kiri dan spion kanan, ya, dan buat simpulannya, ya. Nah, kemudian untuk latihan berikutnya, ya. Apa yang terjadi pada sistem power mirror ini
jika terjadi gangguan pada titik 4 di sini. Ya, gangguannya berupa rangkaian putus. Silahkan dianalisis dan buat simpulannya. Ya. Nah, kemudian berikutnya sebagai latihan, ya. Apa yang terjadi jika pada titik 5 ini rangkaiannya putus? Silahkan dianalisis. Ya. Kemudian apa yang terjadi jika di titik 6 ini rangkaiannya putus? Silahkan dianalisis dan dibuat simpulannya. Ya. Nah, silahkan latihan menganalisis gangguan rangkaian ini bisa dilengkapi dengan gambar. Ya, jadi ini bisa digambar, ya. Kemudian setiap gangguan pada titik 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu nanti bisa digambar aliran arusnya seperti apa, terputus di mana, ya, dan seterusnya, sehingga nanti bisa diambil kesimpulan bahwa pada titik 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ya, spion kiri, simpulannya spion kiri misalkan semua motor bekerja pada semua posisi. Kemudian spion kanan simpulannya misalkan semua motor bekerja pada semua posisi, ya. Atau mungkin simpulannya motor gerakan naik dan turun pada spion kiri tidak bekerja, dan seterusnya. Silahkan dianalisis dan dibuat simpulannya, ya. Nah, baik, ya. Dari beberapa penjelasan dan latihan-latihan yang sudah dilakukan tadi, ya, coba dibuat suatu simpulan, ya. Apa yang dapat disimpulkan dari penjelasan dan latihan-latihan yang tadi disampaikan. Nah, silahkan dibuat simpulannya, ya. Nah, kemudian sebagai tindak lanjut dari pembelajaran melalui video ini, silahkan kerjakan latihan-latihan merangkai yang tadi sudah disampaikan di bagian awal dari video ini. Kemudian dikerjakan juga latihan-latihan menganalisis aliran arus, ya. Dan kemudian kerjakan juga latihan-latihan menganalisis gangguan pada rangkaian sistem power mirror, ya. Nah, silakan dipelajari dan tugas-tugasnya dikerjakan, ya. Demikianlah video pembelajaran pada kali ini yang membahas mengenai merangkai sistem power mirror, menganalisis aliran arus, dan menganalisis gangguan pada rangkaian sistem power mirror. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya yang tentu saja isinya akan sangat menarik, ya, dan sangat penting untuk dipelajari. Demikian, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.